Ya oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya ini. Nah oke, untuk di video kali ini saya akan rekomendasikan aplikasi pinjaman online ilegal yang mudah cair tanpa verifikasi wajah ya. Oke, kita langsung buka saja Playstore-nya bagi kalian yang belum tahu nama aplikasinya ya. Nah, untuk di sini nama aplikasinya Kredit cepat dapat dipercaya, dibuat di PT Kredit Cepat. Nah, di sini untuk ratingnya lumayan tinggi, untuk ratingnya 4,6 dan ulasan 3000. Nah, untuk di sini downloadnya sendiri baru 50.000 download aplikasi ini. Aplikasi baru rilis ya. Aplikasi pinjaman online baru rilis ini. Buruan kalian gercep, kalian langsung mengajukan pinjaman. Biasanya aplikasi yang baru rilis itu mudah di ACC, atau maksudnya cepat di ACC-nya ya, kalau aplikasi pinjaman online yang baru rilis itu. Nah, di sini aplikasi pinjaman online-nya ini aplikasinya belum resmi ya. Jadi kalian tidak usah mengembalikannya, terkecuali aplikasi pinjaman online yang sudah diawasi oleh OJK atau aplikasi pinjaman online yang resmi ya. Kita lihat di sini dari iklan yang ditawarkan, pinjaman online 24 jam. Pinjaman online aman, lindungi privasi Anda. Hanya memerlukan KTP ya. Di sini tidak menggunakan verifikasi wajah ya. Pinjaman batas tinggi dengan maksimum 7 juta. Pinjaman mudah disetujui, proses permohonan 5 menit. Ya, oke, untuk selanjutnya di sini untuk komentarnya ya. Di sini komentarnya ratingnya bintang 5 semua ya, bintang 5 semua bintangnya. Nah, di sini untuk bagian yang paling penting kalian bisa baca terlebih dahulu di tentang aplikasinya atau deskripsi aplikasinya. Di sini juga ada hitungan-hitungannya ya, ada hitungan-hitungannya. Untuk persyaratannya, untuk persyaratannya berusia di atas 18 tahun dan warga negara Indonesia, memiliki rekening pribadi, memiliki KTP. Di sini wajib ya. Silahkan mendaftarkan sebagai anggota koperasi kredit cepat terlebih dahulu. Hanya perlu 3 langkah untuk melengkapi aplikasi pengajuan. Nah, kalian di sini bisa baca-baca terlebih dahulu. Di sini saya hanya mereviewnya saja ya, hanya merekomendasikan saja sesuai komentar-komentar yang ada di aplikasi pinjaman online ini. Nah, untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu kayak gimana dan gimana penjelasannya? Oke, nah di sini saya akan kasih tahu. Kita masuk ke Chrome ya, di berita Kominfo-nya ya. Sebentar kita masuk. Nah, di sini Kominfo yang berjudul "Jangan takut diteror debt collector fintech ilegal". Jakarta belakangan ini ramai di media sosial soal aksi tidak manusiawi dari debt collector penagihan fintech lending. Mereka menagih dengan meneror hingga mengakses data pribadi peminjam. Namun Samuel Brijani, Pengharapan Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka ilegal mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia Senin tanggal 26 bulan 11 2018. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar, ya tak perlu bayar, mereka ilegal. Kenapa harus takutkan mereka ilegal? Ujar Samuel. Samuel menambahkan saat ini sudah 341 fintech ilegal yang websitenya dimatikan. Kemenkominfo. Sebelumnya Asosiasi Fintech Indonesia
Aftek telah menyatakan aksi debt collector yang menagih peminjam yang tak manusiawi, bukan anggota mereka. Artinya fintech tersebut tidak terdaftar di OJK. Semua anggota Aftek syaratnya harus terdaftar di OJK. Nah, seperti ini ya, kalian biar tahu ya tentang aplikasi pinjol ilegal itu gimana ya, dan apa nanti efeknya ya. Dan sini sudah dijelaskan dari Kominfo-nya. Oke, kita langsung kembali ke Play Store-nya, lalu di sini saya akan membukanya aplikasinya. Nah, untuk loginnya atau mendaftarnya seperti biasa ya, kalian cukup menggunakan nomor handphone kalian yang aktif ya, nomor handphone pribadi kalian, jangan menggunakan nomor handphone orang lain ya. Nah, seperti ini. Untuk mengajukannya gimana? Kalian ambil sekarang, klik ambil sekarang, izinkan. Bentar, kita loading dulu ya. Nah, seperti ini biasanya ada 4 langkah ya untuk melengkapi informasi data dirinya. Ada 4 langkah ya. Di sini tanggal lahir, di sini tanggal lahir. Nah, di sini saya kasih tahu lagi ya. Tanggal lahir kalian usahakan ya. Kalian untuk cara cepat di ACC-nya itu tanggal lahirnya kalian bisa dituain ya. Semisalnya kalian lahir tahun 2000, nah kalian bisa tuain aja. Atau 198, bentar guys, 198 atau 199 ya, kalian bisa dituain ya. Untuk status perkawinan, bagi kalian yang belum kawin, kalian pilih yang sudah kawin aja ya, pilih yang sudah kawin aja. Jadi kalian bisa disamarkan sedikit ya. Biasanya seperti itu guys, untuk cepat di ACC-nya. Oke, sampai di sini saja rekomendasi dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga like video ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.